Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Langsung saja perkenalkan, di sini kami dari kelompok 10. Kami akan menjelaskan mengenai konsep penguatan pendidikan karakter. Adapun pemateri pertama nantinya yaitu Siti Nur Anissa, kemudian pemateri kedua ada Edvina Syahnanda, kemudian pemateri ketiga ada Muhammad Arif, dan pemateri keempat ada Muhammad Syarul Karu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri pertama, pemateri kedua, pemateri ketiga, dan pemateri keempat menjelaskan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Nur Anissa akan menjelaskan mengenai nilai-nilai utama karakter dalam penguatan pendidikan karakter. Nah, nilai-nilai utama karakter dalam penguatan pendidikan karakter atau biasa disebut PPK itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu nilai religius, kemudian nilai nasionalis, nilai integritas, nilai mandiri, dan juga nilai gotong royong. Nah, yang pertama itu adalah nilai religius. Jadi nilai religius itu adalah nilai yang berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nilai religius ini adalah sikap atau perilaku taat atau patuh terhadap ajaran yang dianut ya. Kemudian bersikap toleransi terhadap penganut agama lainnya dan menjaga kerukunan antar sesama pemeluk agama. Kemudian menurut Purwandi, ada 3 hal dalam nilai religius yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu hubungan manusia antar Tuhan yang menciptakannya, kemudian hubungan manusia antar manusia, dan yang terakhir itu adalah hubungan manusia dengan alam semesta. Nah, nilai religius ini bisa dilakukan di mana saja, baik di kelas, di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, untuk penerapan nilai religius dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya seperti membiasakan diri untuk berdoa dahulu sebelum memulai pelajaran. Nah, kemudian yang kedua itu adalah nilai nasionalis. Nilai nasionalis ini berkaitan dengan kebangsaan. Singkatnya adalah nilai nasionalis ini adalah nilai yang mana kita lebih membanggakan negara dan bangsa daripada diri kita sendiri maupun kelompok. Nah, dalam penerapannya itu dalam kehidupan sehari-hari itu bisa berupa menyanyikan lagu Indonesia Raya ketika upacara, kemudian membacakan Pancasila, dan juga membacakan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga itu ada nilai integritas. Jadi nilai integritas itu adalah yang mana sikap perilakunya itu sesuai antara perkataan dan juga perbuatan. Nah, jadi nilai integritas ini juga berkaitan dengan tepat janji, yang mana orang-orang yang berintegritas ini adalah orang yang selalu menjalankan amanahnya dengan baik. Yang mana orang yang berintegritas ini adalah orang yang baik perkataan maupun perbuatannya itu selaras, ataupun sama gitu. Jadi mereka-mereka yang berintegritas itu adalah mereka yang jauh dari kepalsuan dan juga kepura-puraan. Nah, nilai inilah yang nantinya akan diajarkan kepada peserta didik sehingga peserta didik mampu bersikap integritas, yang mana mereka dalam perkataan dan perbuatannya itu sama atau tidak ada kebohongan. Kemudian yang keempat itu adalah nilai kemandirian. Nah, nilai mandiri adalah yang mana kita itu tidak bergantung kepada orang lain. Nah, dalam nilai mandiri ini peserta didik diajarkan untuk tidak bergantung kepada orang lain. Jadi peserta didik itu diajarkan untuk percaya terhadap potensi yang mereka miliki. Misalnya mereka yang mandiri adalah mereka tidak akan mencontek tugas maupun ujian kepada temannya. Jadi mereka melakukan segala cara, melakukan segala bentuk agar mereka bisa menemukan jawaban dari tugas maupun ujian tersebut tanpa bantuan, tanpa mencontek dari teman mereka sendiri. Kemudian yang terakhir itu adalah nilai gotong royong. Nah, gotong royong ini adalah sikap atau bentuk kerjasama dalam menyelesaikan sesuatu. Nah, nilai gotong royong ini bisa berupa kerja kelompok, kerja bakti dalam membersihkan masjid atau membersihkan lingkungan rumah, kemudian membersihkan
lingkungan sekitaran rumah bersama-sama gitu. Itu yang dinamakan nilai gotong royong. Intinya nilai gotong royong ini adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama agar kegiatan tersebut menjadi lebih cepat selesai dan mudah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip pengembangan dan implementasi penguatan pendidikan karakter atau biasa disingkat dengan PPK. Nah, prinsip-prinsip pengembangan dan implementasi penguatan pendidikan karakter ini terbagi menjadi beberapa bagian. Antara lain, 1. Nilai-nilai moral universal. Gerakan PPK berfokus pada penguatan nilai-nilai moral universal yang prinsip-prinsipnya dapat didukung oleh segenap individu dari berbagai macam latar belakang, seperti agama, keyakinan, kepercayaan, sosial, dan budaya. Kedua, holistik. Gerakan PPK dilaksanakan secara holistik dalam arti pengembangan fisik atau olahraga, intelektual atau olah pikir, estetika atau olah rasa, etika dan spiritual atau olah hati, dilakukan secara utuh, menyeluruh, dan serentak, baik melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, berbasis pada pengembangan budaya sekolah maupun melalui kolaborasi dengan komunitas-komunitas di luar lingkungan pendidikan. Ketiga, terintegrasi. Gerakan PPK sebagai poros pelaksanaan pendidikan nasional, terutama pendidikan dasar dan menengah, dikembangkan dan dilaksanakan dengan memadukan, menghubungkan, dan mengutuhkan berbagai elemen pendidikan, bukan merupakan program tempelan dan tambahan dalam proses pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya yaitu partisipatif. Gerakan PPK dilakukan dengan mengikutsertakan dan melibatkan publik seluas-luasnya sebagai pemangku kepentingan pendidikan sebagai pelaksanaan gerakan PPK. Kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan pihak-pihak lain yang berkaitan dapat menyepakati prioritas nilai-nilai utama karakter dan kekhasan sekolah yang diperjuangkan dalam gerakan PPK. Menyepakati bentuk dan strategi pelaksanaan gerakan PPK, bahkan pembiayaan gerakan PPK. Selanjutnya yaitu kearifan lokal. Gerakan PPK bertumbuh dan responsif pada kearifan lokal Nusantara yang demikian beragam dan majemuk agar kontekstual dan membumi. Gerakan PPK harus bisa mengembangkan dan memperkuat kearifan lokal Nusantara agar dapat berkembang dan berdaulat sehingga dapat memberi identitas dan jati diri peserta didik sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya, kecakapan abad 21. Gerakan PPK mengembangkan kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk hidup pada abad 21. Antara lain, kecakapan berpikir kritis, berpikir kreatif, kecakapan berkomunikasi, termasuk penguasaan bahasa internasional, serta kerjasama dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu adil dan inklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan basis penguatan pendidikan karakter yang terdiri atas 3, yaitu adalah pendidikan karakter berbasis kelas, pendidikan karakter berbasis budaya sekolah, pendidikan karakter berbasis yang namanya masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan penguatan pendidikan karakter di dalam kelas, yaitu yang pertama adalah dengan cara menginteraksikan proses pembelajaran di dalam kelas melalui isi kurikulum dalam mata pelajaran. Yang kedua itu adalah memperkuat manajemen kelas. Yang ketiga itu adalah mengembangkan muatan lokal yang sudah ada di daerah masing-masing. Baik, selanjutnya itu adalah ada pendidikan penguatan karakter berbasis budaya sekolah.
yaitu yang pertama adalah menekankan bahwa pembiasaan nilai-nilai dalam keseharian sekolah. Yang kedua adalah menonjolkan keteladanan orang dewasa di luar lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah melibatkan ekosistem sekolah. Yang keempat, mengembangkan dan memberi ruang yang luas pada segenap potensi siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang kelima, memberdayakan manajemen sekolah. Yang keenam itu adalah mempertimbangkan norma-norma dan peraturan ataupun tradisi sekolah. Baik, selanjutnya itu adalah ada penguatan pendidikan karakter berbasis masyarakat. Yang pertama itu adalah melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber pembelajaran, seperti keberadaan, dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri. Yang kedua itu ada menyinergikan implementasi PKK dengan berbagai program yang ada di dalam lingkungan akademis. Yang ketiga itu adalah mensinkronkan program dan kegiatan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat ataupun orang tua siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat dari penguatan pendidikan nilai atau karakter. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan makna dan nilai karakter sebagai jiwa atau generasi utama penyelenggaraan pendidikan. Kemudian tujuan kedua yaitu membangun dan membekali generasi emas Indonesia 2045 menghadapi dinamika perubahan di masa depan dengan keterampilan abad 21. Kemudian yang ketiga tujuannya yaitu mengembalikan pendidikan karakter sebagai ruh dan pondasi pendidikan melalui harmonisasi olah hati atau etik dan spiritual, olah rasa atau estetik, oleh pikir, literasi dan numerasi, dan olahraga atau kinestetik. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu merevitalisasi dan memperkuat kapasitas ekosistem pendidikan atau kepala sekolah, guru, siswa, pengawas, dan komite sekolah untuk mendukung perluasan implementasi pendidikan karakter. Kemudian ada juga manfaat dari penguatan pendidikan nilai atau karakter. Yang pertama yaitu pembelajaran dilakukan terintegrasi di sekolah dan di luar sekolah dengan pengawasan guru. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu revitalisasi peran kepala sekolah sebagai manajer dan guru sebagai inspirator penguatan pendidikan karakter. Kemudian juga revitalisasi komite sekolah sebagai badan gotong royong sekolah dan partisipasi masyarakat. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat kami jelaskan mengenai konsep penguatan pendidikan nilai atau karakter. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.